Selamat malam teman-teman. Malam hari ini aduh, baru opening sudah batuk teman-teman. Efek seharian ini ndak ketemu sama kopi ya. Ini adalah power amplifier kemarin yang sudah kita buatkan videonya sebelum ini. Ini sudah 95% teman-teman. Tinggal pemasangan potensio dan alas. Ini nanti kita pasangi alas di bawah SMPS ini menggunakan akrilik, yang mana tujuannya itu untuk apa? Untuk memberikan keamanan, karena SMPS itu bekerja di tegangan tinggi, maka memang sebaiknya harus diberikan pelindung antara chassis metal yang lantai bawah itu dengan permukaan SMPS bawahnya itu harus ada pemisah lah. Karena biasanya suhu lembab itu akan membuat lembab di bagian bawah, dan itu saya kira akan memicu juga untuk menghindari permasalahan ke depannya. Nah, untuk perkabelan, nah ini dia. Jadi kalau perkabelannya sudah selesai teman-teman. Nah, itu dia. Sudah sangat rapi. Nah, seperti itu. Ya, saya kira ini sudah cukup rapi lah ya, layak untuk ditampilkan. Mungkin sebagai sampel. Jadi sebagai sampel lah ya. Artinya merakit power amplifier kelas D dan SMP itu kan merupakan sebuah tantangan ya. Bukan hanya saja bagian perakitan, tetapi penampilannya pun harus dijaga. Tampilan awal itu adalah penilaian yang pertama kali diberikan oleh orang untuk melihat karya kita. Nah, jadi ini kita pasang dulu. Nanti setelah selesai akan saya jelaskan kembali pemasangan potensio, karena kabel-kabelnya sudah semua ini. Nah, ini sudah masuk ke sini. Tinggal pasang, tinggal setting posisi knopnya, karena knopnya harus ya lancar lah, tidak boleh ada seret-seret dikit, tidak boleh, harus lancar potensio itu. Jadi harus disetting lagi. Kemudian baru nanti kita akan cobalah ya, nyalakan per channel. Nah, di sini untuk switchnya ya, karena ini masing-masing power di handle oleh masing-masing SMPS ya. Jadi saya buatkan double switch soft ya. Nah, nanti masuk untuk ke bagian switch off PWM-nya. Jadi handle meskipun switchnya ini jelek, bukan yang begitu bagus lah ya, karena ada lagi yang tipe lebih bagus dari ini. Tetapi dia kerjanya ringan karena dia bukan memutus arus listrik langsung, tetapi dia memutus PWM saja. Seperti itu. Sedangkan untuk jalur listriknya dari main inlet AC, dia langsung ke ini teman-teman. Wah, langsung ke input SMPS masing-masing. Seperti itu dulu, nanti kita akan ulas kembali. Nah, untuk sambungan kabel dari soket belakang untuk indikator display yang menuju ke depan, memang sengaja kita tidak memasangnya di PCB teman-teman ya. Jadi saya langsung menyolderkannya ke LED-nya, karena LED-nya sudah kita lem dengan kuat ya. Teman-teman juga bisa sih menggunakan, kita pasang di PCB-nya, tetapi dengan catatan harus kita memotong jalur-jalur yang ya banyak tersambung antara kaki LED dengan yang lainnya. Harus dipotong-potong seperti itu. Nah, dan untuk pemasangan kabelnya harus serapi mungkin. Nah, ini hanya sampel saja. Tiap kaki LED disolder dengan isolator seperti ini. Ini akan sangat rapi dan
kokoh. Nanti tinggal kita tekan saja kabelnya ke bawah saat kita memasang panelnya ini. Seperti itu. Antara chassis bawah dengan permukaan SMPS itu kita kasih pembatas. Kita menggunakan akrilik di sini, sehingga bisa dipastikan bahwa permukaan SMPS yang bekerja pada tegangan tinggi itu tidak langsung berhadapan dengan chassis atau ground pada box ini. Jadi bisa kita lihat di sini. Nah, inilah perkabelan menuju tegangan-tegangan eksternal yang menuju ke bias. Berada di bawah rangkaian SMPS-nya dengan dibungkus selongsong bakar seperti ini. Jadi kita tinggal memasang SMPS-nya dan kemudian kita sambung kembali pada jalur-jalur PSU kepada untuk bagian power amplifier-nya. Dan akhirnya power ini sudah selesai kita rakit. Untuk SMPS, kedua SMPS dan kedua power amplifier-nya sudah tertata dengan pengkabelan yang sudah tersambung semuanya. Seperti ini. Nyaris dari atas perkabelan cukup rapi. Kemudian di bagian depan pun bisa kita lihat di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Secara keseluruhan power amplifier ini sudah selesai. Mungkin untuk berikutnya kita akan coba load, tapi bukan pada video ini ya, karena saya kira sekarang saya sudah agak lelah ini teman-teman. Mulai tadi jam berapa tadi itu? Jam 8 kita mengerjakan ini, dan sekarang sudah jam setengah 2 malam teman-teman ya. Oke, seperti itu, termasuk indikator displaynya sudah selesai ya. Jadi perkabelan di bagian indikator display ya seperti ini teman-teman ya. Kita kasih serapi mungkin, termasuk settingan untuk volumenya sudah kita bikin senyaman mungkin ya, tidak ada tidak ada seret di sini ya. Jadi memang kita paskan agak presisi pas di tengah-tengah ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jika kita kita coba. Jadi power amplifier ini bisa kita nyalakan satu demi satu atau keduanya sekaligus. Karena kita menggunakan double switch seperti ini. Itu. Nah, seperti ini. Nah, untuk suara kipas sendiri saya kira tidak begitu berisik ya, karena kita sudah maksimalkan untuk kecepatannya, nih sudah kecepatan penuh ya, menggunakan kipas atau fan yang tebalnya hanya 1,5 cm. Jadi masing-masing fan dari awal untuk hisap dia dia menyemburkan pada SMPS yang pertama ini untuk channel 1, kemudian dilanjutkan diestafetkan ke SMPS berikutnya, dan sampai di belakang ini adalah kipas pembuangan. Jadi yang di belakang ini dia semburannya keluar untuk menghisap udara yang dari dalam. Dengan cara seperti ini diharapkan sirkulasi akan sangat maksimal sekali, sehingga menjaga suhu dari SMPS dan power, terutama untuk power amplifier-nya adalah untuk LPF-nya
ini akan tercover dengan udara dingin yang cukup. Nah, jadi selalu saya menyarankan untuk pemasangan kipas di bagian power amplifier ini dari depan ya. Kenapa? Karena selain kita mendinginkan LPF-nya, kita juga mendinginkan bagian IC ya. IC-nya ini juga butuh pendinginan. Seperti itu. Nah, saya rasa dengan pemasangan kipas seperti ini, heatsink SMP-nya pun juga akan tercover udara termasuk trafo. Jadi mungkin ini bisa dibuat sebagai contoh saja ya untuk teman-teman, perhatikan kerapian sehingga hasilnya sangat nyaman untuk dipandang, dan saya kira akan menambah nilai jual saya kira kalau memang ini dirakit untuk dijual ya. Seandainya kita nyalakan bersama-sama, jadi seperti ini. Nah, kemudian jika kita lihat di bagian belakang ya, bentar. Nah, jika kita lihat dari bagian sisi belakang, seperti ini penampilannya. Menggunakan kabel 2x2,5 kalau tidak salah ini ya. Mana ada tulisannya biasanya itu ya. Iya, 2x2,5 ya. Saya kira cukup. Yang penting bahannya tembaga asli. Ini adalah mode untuk paralel ya. Ini C-Link. Untuk menjumper mungkin akan menggunakan 2 power subwoofer, bisa disambungkan ke C-Link. Jika kita lihat di bagian depan, nah seperti ini penampakannya. Sangat pas ya. Jadi untuk box seperti ini harus memang diukur sedemikian rupa sehingga posisinya pas ya. Oke, seperti itu aja dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman ya. Mungkin video berikutnya kita akan coba load kembali. Setelah kita pasang ke box, kita akan load apakah ada perubahan, apakah ada gangguan seperti itu setelah kita pasang ke box. Dan sesuai pengalaman biasanya tidak ada ya, normal, tidak ada osilasi dan sebagainya. Oke, saya kira seperti itu dulu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah mendukung, sudah like dan subscribe. Mungkin juga dibagikan. Terima kasih. Kita akan berjumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.